Salam, pada hari ini kami kembali untuk menyapa para jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah, penyertaan Allah menyertai kita semua. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami, dan biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dalam firman Tuhan hari ini, saya akan memberikan tema tentang iman dan teguran Allah. Iman yang sejati di dalam Allah meliputi keyakinan bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki kuasa, hikmat, dan kasih yang luar biasa. Melalui iman, kita menerima berkat Allah. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sebagaimana dalam ayat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebagian dari upah Allah sudah diberikan saat ini juga. Sebagian lainnya belum dicurahkan sampai kita masuk ke dalam kehidupan berikutnya. Kita mungkin akan mendapati diri kita terlihat sejumlah kesulitan apabila kita membatasi aktivitas Allah demi kepentingan kita saat ini. Pahlawan-pahlawan iman tidak selalu menerima penggenapan atas mimpi mereka dalam waktu seketika. Iman yang sejati melibatkan respon positif orang-orang percaya terhadap janji Allah. Iman ini memampukan kita untuk menghadapi semua keadaan dengan sikap mental yang positif. Percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang beriman menanggapi peringatan Allah dengan iman yang murni. Kita hidup di dunia yang berbahaya, tetapi juga bisa menyenangkan. Nuh menarik perhatian kita, terutama karena ia mempercayai Allah sedemikian rupa sehingga ia mengindahkan peringatan Allah. Nuh adalah orang yang benar, yang tak bersalah di antara orang-orang seangkatannya. Ia berjalan dan bercakap-cakap dengan Allah dan mengkhotbahkan kebenaran. Berbeda dengan sikap orang-orang pada zamannya, ia menolak melakukan kompromi dengan kefasikan. Ia menolak untuk menjadi bagian dari orang banyak itu. Iman yang sejati akan mengindahkan peringatan yang berasal dari Allah. Adam diperingatkan untuk tidak menyentuh pohon di tengah taman. Adam tidak menanggapi peringatan yang diberikan Allah mengenai akibat ketidakpercayaan, ketidaktaatan, dan keegoisan. Kasus Adam sebenarnya menjadi peringatan bagi setiap kita atas bahayanya tidak mempercayai Allah. Kita seharusnya mengizinkan teladannya menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mengikuti jalan kita sendiri dan memberontak terhadap Allah.
Malapetaka yang menimpa umat manusia pertama itu seharusnya menjadi peringatan bagi kita akan keangkuhan pribadi yang diam-diam merusak. Nuh menyampaikan kata-kata peringatan dengan nyaring. Allah mengasihi kita, tetapi toleransinya ada batasnya. Allah murka terhadap kejahatan yang mengakar. Allah membinasakan seluruh generasi Nuh dan memulai kembali. Allah tidak hanya tertarik kepada iman kita, tetapi juga kepada perbuatan kita. Iman kita seharusnya menghasilkan pengaruh yang sepadan dalam moral kita. Kehancuran Sodom dan Gomora menyingkapkan murka ilahi terhadap perbuatan seks yang tidak wajar dan kemiskinan moral. Kitab Yunus menyingkapkan bahwa individu dan bangsa dapat dan seharusnya menanggapi peringatan Allah. Niniwe mendengarkan peringatan tersebut dan menanggapinya, maka Allah memperlakukan mereka dengan murah hati. Bagaimana cara Allah memperingatkan orang zaman sekarang? Allah memakai orang tua untuk memperingatkan anak-anak terkait cara hidup mereka yang dapat mendatangkan kehancuran. Allah memperingatkan kita melalui pengajaran firman-Nya apabila kita mengakui otoritasnya. Allah dapat berbicara kepada kita ketika kita mendengarkan di dalam ruang doa kita. Allah mungkin mengusik hati nurani kita sehubungan dengan sejumlah kebiasaan atau jalur yang perlu direnungkan. Allah mungkin memanfaatkan nasihat dari beberapa orang benar untuk memperingatkan kita. Allah mungkin memperingatkan kita melalui pengamatan kita terhadap kehancuran yang terjadi di sepanjang jalan kehidupan. Allah mungkin memperingatkan kita melalui guru sekolah minggu atau khotbah gembala. Allah mungkin memperingatkan kita melalui penderitaan dan tragedi. Allah memakai Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita untuk memperingatkan kita akan cara-cara yang bisa mendatangkan kehancuran. Kristus memperingatkan kita terhadap sikap yang hanya menjadi pendengar dan bukan pelaku firman, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Allah memperingatkan kita terhadap upah dosa dalam Roma 6 ayat 23. Allah memperingatkan kita untuk tidak mengabaikan keselamatan besar yang ditawarkan oleh Allah dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Dari uraian firman yang telah saya sampaikan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Anda menanggapi peringatan Allah? Apakah Anda percaya bahwa Allah itu baik dan bahwa Ia memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia? Apakah Anda percaya bahwa ketika Allah mengeluarkan peringatan, sesungguhnya Ia mempunyai tujuan baik untuk kita? Bahwa sesungguhnya Ia datang berusaha mencegah kita untuk tidak menghancurkan diri sendiri atau orang lain? Apakah Anda mengabaikan peringatan Allah? Apakah Anda memberontak terhadap peringatan Allah? Apakah Anda merasionalisasi peringatan Allah, menganggap Anda dikecualikan, dan bahwa entah bagaimana caranya Anda dapat terhindar dari konsekuensinya? Atau apakah Anda menerima peringatan Allah dengan ucapan syukur dan sikap yang taat? Kasih Allah kepada kita sebagian hadir dalam bentuk peringatan. Iman yang sejati mengenali dan menanggapinya secara positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang telah memberikan kepada kami penjelasan, peringatan untuk kami tetap setia di dalam iman percaya kami kepadamu ya Bapa.
Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang punya masalah pada hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah mereka, menjamah mereka, membebaskan, melepaskan mereka dari segala sakit penyakit mereka ya Bapa, dan berikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang bekerja dan yang melayani pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.